Dewi, wanita berhijab yang direndahkan tetangganya karena hidup sederhana, bangkit dari luka hati. Ia berjuang keras membuktikan diri, hingga akhirnya membuat mereka yang menghina menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Mentari pagi masih malu-malu menyembul di balik bukit, namun suasana di dapur kecilku sudah ramai dengan aroma masakan. Suara wajan yang berdesir, aroma bawang putih yang ditumis, dan kecap manis yang menguap menjadi melodi rutin yang mengawali hari-hariku di desa Sukamakmur ini. Aku, Dewi, selalu memastikan sarapan tersaji di meja sebelum suamiku, Pak Budi, berangkat kerja. Pagi ini, Pak Budi akan kembali ke kota untuk mencari rezeki. Dia adalah tulang punggung keluarga kami, bekerja serabutan apa saja yang penting halal. Terkadang jadi buruh bangunan, kadang kuli panggul di pasar, atau sesekali menjadi sopir omprengan. Pekerjaannya tidak menentu, penghasilan pun pas-pasan, tapi kami selalu bersyukur. Aku mengenakan hijab sederhana yang selalu menutupi auratku. Meskipun hidup kami serba kekurangan, aku tak pernah mengeluh. Justru aku merasa damai dengan kesederhanaan ini. Kami tinggal di sebuah rumah semi permanen, berdinding papan yang mulai usang, namun selalu bersih dan rapi berkat tanganku. Desa Sukamakmur adalah tempat yang tenang, penuh dengan persaudaraan. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan dulu. Namun, seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa di balik ketenangan itu, ada saja riak-riak kecil yang terkadang mengusik. Terutama dari beberapa tetangga yang merasa diri lebih berada. Salah satu tetangga yang cukup sering membuatku merasa risih adalah Bu Siti dan Bu Rina. Mereka adalah tipikal ibu-ibu yang gemar berkumpul di pos ronda atau di teras rumah salah satu dari mereka, membicarakan apa saja yang lewat di depan mata. Tentu saja, aku sering menjadi topik pembicaraan mereka. Lihat itu, Dewi. Suaminya sudah tua begitu masih saja kerjanya serabutan. Kudengar bisik-bisik Bu Siti suatu sore saat aku menjemur pakaian. Padahal sudah punya istri, harusnya bisa dong lebih mapan. Bu Rina menimpali dengan tawa yang dibuat-buat, mungkin memang rezekinya segitu-gitu saja. Bu, nanti kalau sudah punya anak, bagaimana? Aku hanya bisa menelan ludah, pura-pura tidak mendengar. Hatiku teriris, namun aku selalu mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Bagiku, yang penting adalah kami hidup rukun dan tidak merepotkan orang lain. Namun, kejadian hari ini berbeda. Hari ini adalah acara syukuran di rumah Pak Lurah, yang dihadiri hampir seluruh warga desa. Aku datang mengenakan gamis sederhana berwarna coklat, dengan hijab senada yang membingkai wajahku. Pak Budi tidak bisa ikut karena sedang ada pekerjaan mendadak di kota. Di tengah ramainya obrolan dan tawa, aku mencoba menyapa beberapa tetangga yang kukenal. Aku sempat berpapasan dengan Bu Siti dan Bu Rina yang sedang asyik bercengkerama dengan ibu-ibu PKK lainnya. Dewi, tumben sendirian? Pak Budi kemana? Tanya Bu Siti dengan nada yang terlalu keras, hingga beberapa kepala menoleh ke arah kami. Aku tersenyum tipis. Iya, Bu. Pak Budi ada pekerjaan di kota, jadi tidak bisa ikut. Bu Rina langsung menyahut, dengan senyum miring yang khas. Oh, pekerjaan. Kerja apa memangnya? Why? Kuli lagi? Nadanya mengandung ejekan yang sangat jelas. Seketika, tawa kecil pecah dari kelompok ibu-ibu di sekitar mereka. Aku merasakan pipiku memanas. Aku tahu maksud mereka. Mereka ingin mempermalukanku di depan banyak orang. Iya, Bu. Apa saja yang penting halal, jawabku, mencoba mempertahankan senyum. Namun suaraku sedikit bergetar. Halal memang halal, tapi kalau hasilnya segitu-gitu saja, ya susah juga kan. Why? Bu Siti menambahkan, kali ini suaranya lebih keras lagi,
memastikan semua orang di dekatnya mendengar. Nanti kalau sakit, siapa yang mau urus? Mau makan apa? Jangan cuma mikir halal saja, mikir masa depan juga dong. Kalimat terakhir itu seperti tamparan keras di wajahku. Semua mata tertuju padaku. Aku merasakan jantungku berdebar kencang, dan air mata mulai menggenang di pelupuk mata. Rasanya ingin sekali aku lari dari tempat itu. Aku melihat ke arah lain, menghindari tatapan mengejek mereka. Ada beberapa tatapan kasihan, tapi kebanyakan adalah rasa ingin tahu dan sedikit tawa yang tertahan. Aku merasa begitu kecil dan tak berdaya. Hatiku remuk redam. Ini bukan sekadar bisik-bisik lagi. Ini adalah penghinaan terang-terangan di depan seluruh warga desa. Aku merasa harga diriku diinjak-injak, dipermalukan tanpa alasan yang jelas lain karena kemiskinan kami. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Namun, dadaku terasa sesak. Aku tahu, sejak saat itu, aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang ejekan mereka. Luka ini terlalu dalam untuk diabaikan. Aku pamit undur diri dengan alasan ingin mengambil minum, padahal yang kuinginkan hanyalah menghilang. Di pojok dapur Pak Lurah, aku meneteskan air mata. Ini bukan air mata kesedihan semata, melainkan air mata kemarahan dan tekad yang baru saja bersemi. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti, aku akan membuat mereka menyesal. Bukan dengan membalas keburukan mereka, melainkan dengan membuktikan bahwa aku, Dewi, wanita berhijab yang diremehkan ini, juga bisa sukses dan berdiri tegak dengan kepala tegak. Langkah kakiku terasa berat saat meninggalkan rumah Pak Lurah. Rasa malu masih menggelayuti benakku, terasa menusuk sampai ke ulu hati. Setiap langkah membawa beban ejekan Bu Siti dan Bu Rina yang terngiang-ngiang di telingaku. Rasanya seperti ada 1000 pasang mata yang mengamatiku, menertawakan kemalangan yang mereka anggap pantas kudapatkan. Setibanya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Kupandangi pantulanku di cermin usang yang tergantung di dinding. Wanita berhijab ini, yang seharusnya memiliki ketenangan hati, kini tampak begitu rapuh. Mataku bengkak, sisa air mata yang tak tertahankan. Ada rasa perih yang teramat sangat, seperti sayatan pisau di hati. Aku tahu, Pak Budi akan sangat sedih jika tahu apa yang menimpaku. Dia selalu berusaha melindungiku dari segala bentuk kesusahan. Dia selalu mengatakan bahwa kami harus sabar dan tawakal, rezeki itu ada di tangan Allah. Namun, kali ini, kesabaran saja tidak cukup. Rasa sakit ini telah mencapai batasnya. Aku duduk di tepi tempat tidur, memeluk lutut. Pikiranku berkelana, mengingat setiap detail perkataan Bu Siti dan Bu Rina. Mikir masa depan juga dong. Kalimat itu terus saja berputar-putar. Apakah benar aku tidak memikirkan masa depan? Aku selalu berdoa, berusaha menjadi istri yang baik, mengurus rumah dengan sebaik-baiknya. Tapi seolah semua itu tidak ada artinya di mata mereka. Rasa marah bercampur dengan rasa tak berdaya. Aku ingin berteriak, ingin membalas, tapi lidahku keluh. Aku tidak punya apa-apa untuk melawan mereka. Tidak punya harta, tidak punya pangkat, bahkan tidak punya kata-kata yang cukup tajam untuk membungkam mereka. Malam harinya, Pak Budi pulang. Wajahnya tampak lelah, namun senyumnya selalu mampu menenangkan hatiku. Aku mencoba menyembunyikan kesedihanku, tapi Pak Budi adalah orang yang peka. Dia melihat mataku yang sembab dan sorot mataku yang berbeda. Ada apa? Wai, kok matamu sembab? Apa ada masalah? Tanyanya lembut, sambil mengusap kepalaku. Aku tak kuasa menahan lagi. Air mataku kembali tumpah. Aku menceritakan semua yang terjadi di rumah Pak Lurah. Tentang ejekan Bu Siti dan Bu Rina, tentang bagaimana mereka mempermalukanku di depan banyak orang. Pak Budi mendengarkan dengan sabar, rahangnya mengeras. Kurang ajar. Berani-beraninya mereka menghina kamu seperti itu. Suaranya terdengar geram.
Aku jarang melihat Pak Budi semarah ini. Dia adalah orang yang sabar dan tenang. Sudahlah, Mas. Tidak apa-apa, kataku, mencoba menenangkan. Sebenarnya aku juga ingin dia marah. Ingin dia membelaku. Tapi aku tak ingin menambah beban pikirannya. Pak Budi memelukku erat. Maafkan aku, Wai. Aku belum bisa memberikan yang terbaik untukmu. Maafkan aku belum bisa membuatmu nyaman dan terhindar dari omongan orang. Mendengar itu, hatiku semakin perih. Bukan salah Pak Budi. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Justru aku yang merasa bersalah karena tidak bisa membendung omongan orang. Tidak, Mas. Jangan bilang begitu. Aku bersyukur punya Mas. Mas sudah bekerja keras. Ujarku, mencoba menghibur. Malam itu, kami habiskan dalam pelukan. Meskipun Pak Budi berusaha menenangkanku, aku tahu rasa sakit itu masih ada. Aku tidak bisa tidur pulas. Setiap kali memejamkan mata, wajah mengejek Bu Siti dan Bu Rina muncul dalam benakku. Aku berpikir keras. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus terus-menerus menerima perlakuan seperti ini? Aku tidak mau anak-anak kami nanti, jika kami diberi rezeki, harus mengalami hal yang sama. Aku tidak mau Pak Budi terus-menerus merasa bersalah. Pikiran itu terus mengganggu, hingga subuh tiba. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil air wudhu, dan melaksanakan salat tahajud. Di setiap sujud, aku mencurahkan segala isi hatiku. Aku meminta petunjuk, kekuatan, dan kesabaran. Aku ingin menjadi wanita yang kuat, yang bisa membanggakan suamiku, dan yang tidak lagi diremehkan orang lain. Selesai salat, aku duduk termenung. Mataku tertuju pada keranjang anyaman di sudut ruangan. Keranjang itu berisi sisa-sisa kain perca yang biasa aku gunakan untuk membuat taplak meja atau sarung bantal. Sebuah ide kecil mulai terbersit di benakku, seperti percikan api yang mencoba menyala di tengah kegelapan. Aku ingat, dulu sekali, almarhumah ibuku pernah mengajariku membuat kerajinan tangan. Bukan kerajinan biasa, melainkan kreasi unik dari kain perca yang bisa diubah menjadi dompet-dompet cantik, bros, atau bahkan hiasan dinding. Saat itu, aku hanya melakukannya sebagai hobi. Tapi sekarang, mungkinkah ini jalan keluarnya? Aku memungut selembar kain perca bermotif bunga, meraba teksturnya yang halus. Ya, ini bisa menjadi awal. Mungkin ini adalah cara Allah menunjukkan jalanku. Mungkin ini adalah titik balik yang aku butuhkan. Aku harus mencoba. Meskipun rasa sakit dari penghinaan itu masih membekas, kini ada secercah harapan. Harapan untuk bangkit, harapan untuk membuktikan bahwa kami tidak selemah yang mereka kira. Dan harapan untuk membuat mereka menyesal atas setiap kata yang mereka lontarkan. Aku tidak akan menyerah. Pagi harinya, setelah Pak Budi berangkat kerja, aku memberanikan diri. Aku mengeluarkan semua kain perca yang tersimpan rapi di dalam lemari. Kain-kain sisa jahitan tetangga yang kubeli murah, dulu hanya sebagai penghilang jenuh, kini tampak seperti harta karun. Matahari sudah mulai meninggi, menyinari sudut ruang tamu yang kudedikasikan sebagai studio sementaraku. Aku mulai membongkar kembali buku-buku lama peninggalan ibu. Di sana, terselip pola-pola kerajinan tangan yang dulu pernah kami buat bersama. Jemariku menelusuri setiap garis gambar, mengingat kembali petunjuk demi petunjuk yang pernah diajarkan ibu. Ingatan akan senyum ibu saat kami berdua asyik menjahit, sedikit mengobati lara di hatiku. Dewi, jadikan setiap kain perca ini sebuah karya. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia, kata ibu kala itu. Kata-kata itu kini terasa begitu relevan. Aku tidak akan membiarkan hidupku terbuang sia-sia oleh omongan orang. Hari pertama dimulai dengan kesulitan. Jari-jariku kaku, jarum jahit seringkali menusuk kulitku. Pola yang kubuat tidak sempurna, dan benang sering kusut. Aku sempat merasa putus asa. Apakah aku bisa?
bisikku pada diri sendiri. Keraguan mulai merayapi hati. Apakah Bu Siti dan Bu Rina benar? Apakah aku memang tidak punya bakat untuk maju? Namun, setiap kali keraguan itu datang, bayangan tatapan mengejek mereka kembali muncul. Bayangan diriku yang berdiri sendirian di tengah keramaian, menahan malu yang tak terhingga. Tidak, aku tidak akan membiarkan diri ini jatuh. Aku harus bangkit. Aku mengambil gunting, memotong lagi kain-kain itu, mencoba pola yang berbeda. Kali ini lebih hati-hati, lebih fokus. Aku mencoba membuat sebuah dompet kecil. Bentuknya masih sedikit miring, jahitan kurang rapi, tapi aku menyelesaikannya. Aku memandang dompet itu, sebuah karya pertamaku setelah sekian lama. Ada kebanggaan kecil yang tumbuh di dada. Hari-hari berikutnya, aku habiskan dengan belajar dan terus mencoba. Aku mencoba membuat bros bunga, gantungan kunci berbentuk hewan, dan tempat pensil. Aku juga mencoba mencari inspirasi dari internet, melihat tutorial sederhana di ponsel Pak Budi. Meskipun terbatas, aku belajar banyak hal baru. Beberapa tetangga seringkali melewati rumahku. Aku bisa merasakan tatapan penasaran mereka, kadang berhenti sejenak, mengamati apa yang sedang kukerjakan. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tapi aku tahu mereka bertanya-tanya. Mungkin mereka menganggapku gila, atau mungkin mereka sedang menyiapkan bahan ejekan baru. Suatu sore, saat aku sedang asyik menjahit di teras, Bu Rina lewat. Dia berhenti di depan pagar, menatapku dengan kening berkerut. Rajin sekali, Dewi. Mau bikin apa itu? Kerajinan tangan lagi? Buat mainan anak-anak? Tanyanya dengan nada meremehkan. Aku tersenyum tipis, tidak menatap matanya. Iya, Bu. Lumayan buat isi waktu luang. Bu Rina terkekeh pelan. Oh, begitu. Jangan sampai cuma buang-buang waktu dan bahannya, Wai. Nanti tidak jadi apa-apa, malah rugi. Dia lalu pergi sambil menggeleng-gelengkan kepala. Perkataan Bu Rina bagaikan bensin yang menyiram bara api dalam hatiku. Semakin mereka meremehkan, semakin kuat tekadku untuk membuktikan bahwa mereka salah. Aku tidak akan membiarkan perkataan mereka meruntuhkan semangatku. Justru sebaliknya, aku akan menjadikannya motivasi. Aku menyadari, titik balikku bukan hanya pada saat aku memutuskan untuk membuat kerajinan tangan, tapi juga pada saat aku memilih untuk tidak membiarkan ejekan itu menghancurkanku. Aku memilih untuk mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Aku mulai merencanakan langkah selanjutnya. Bagaimana cara memasarkan produk-produkku ini? Aku tidak punya modal besar, tidak punya toko, bahkan tidak punya kenalan di luar desa. Tapi aku yakin, pasti ada jalannya. Malam itu, saat Pak Budi pulang, aku menunjukkan beberapa dompet dan bros yang sudah kubuat. Mata Pak Budi berbinar. Wah, bagus sekali, Wai. Ini semua kamu yang buat? Tanyanya takjub. Aku mengangguk. Iya, Mas. Aku mau coba jual ini. Mungkin bisa menambah penghasilan kita. Pak Budi memelukku. Aku selalu percaya padamu, Wai. Apapun yang kamu lakukan, aku akan selalu mendukung. Kata-kata Pak Budi adalah penyemangat terbesar bagiku. Dukungan tulusnya membuatku merasa tidak sendiri dalam perjuangan ini. Sejak saat itu, setiap detik waktu luangku kuhabiskan untuk berkreasi. Benang-benang warna-warni, kain perca aneka motif, dan jarum jahit kini menjadi sahabat setiaku. Aku tidak lagi merasa malu atau kecil. Aku merasa memiliki tujuan. Tujuan untuk bangkit, dan tujuan untuk membuat mereka yang telah menghinaku, suatu hari nanti, menyesal. Hari-hari berlalu, dan aku semakin tenggelam dalam dunia kerajinan tangan. Suara mesin jahit manual yang kudapat dari almarhumah nenek, kini menjadi soundtrack harianku. Sesekali, jarum itu macet, atau benang putus. Tapi aku tidak menyerah. Aku terus belajar, mencari tahu cara-cara baru,
dan memperbaiki setiap kesalahan. Aku tidak hanya membuat dompet dan bros. Aku mulai mencoba membuat tas jinjing kecil, kotak tisu hias, bahkan tempat penyimpanan pernak-pernik. Setiap produk kubuat dengan hati-hati, memastikan kualitasnya. Aku percaya, kualitas adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan pelanggan. Modal yang kumiliki sangat terbatas, hanya dari uang saku harian Pak Budi yang dia sisihkan, atau sisa uang belanja yang bisa kuhemat. Kain perca kubeli dari penjahit desa dengan harga sangat murah, atau terkadang kumpulkan dari potongan-potongan sisa kain yang masih bagus. Semua kulakukan sehemat mungkin. Aku memutuskan untuk mencoba menjualnya di pasar desa yang buka setiap hari Minggu. Dengan jantung berdebar, aku membawa beberapa produkku yang sudah jadi. Aku hanya menggelar tikar kecil di pinggir jalan, di antara pedagang sayur dan jajanan. Awalnya, tidak ada yang melirik. Orang-orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Beberapa orang hanya lewat, melirik sebentar, lalu pergi. Rasa cemas mulai menghinggapi. Apakah ini akan sia-sia? Apakah aku tidak akan pernah bisa menjual satu pun? Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, mengingatkan diri akan tekad yang sudah kubangun. Aku mulai menyapa setiap orang yang lewat dengan senyum ramah. "Mari, Bu, dilihat-lihat dulu kerajinan tangannya. Buatan sendiri, loh." Beberapa jam berlalu tanpa hasil. Hampir saja aku menyerah, ketika seorang ibu muda dengan seorang anak perempuan kecil mendekat. Anak itu menunjuk ke arah bros berbentuk kupu-kupu yang kubuat. "Bunda, bagus. Aku mau yang itu," serunya. Sang ibu tersenyum padaku. "Berapa harganya, Bu?" tanyanya lembut. Aku menyebutkan harga yang sangat terjangkau. Ibu itu membeli bros kupu-kupu itu dan sebuah dompet kecil. Senyum tulusku terkembang. Ini adalah penjualan pertamaku. Rasanya seperti mendapatkan hadiah terbesar di dunia. Keesokan harinya, ibu muda itu datang lagi. Kali ini dia membawa beberapa temannya. "Dewi, teman-temanku ini tertarik dengan kerajinan tanganmu. Mereka bilang bagus sekali," katanya. Hatiku berbunga-bunga. Aku melayani mereka dengan ramah, menjelaskan setiap detail produk. Mereka membeli beberapa dompet, tas, dan bros. Sejak hari itu, kabar tentang kerajinan tangan Dewi mulai menyebar dari mulut ke mulut. Pelanggan mulai berdatangan, bukan hanya dari desa Sukamakmur, tapi juga dari desa tetangga. Bahkan, ada yang memesan khusus untuk acara tertentu. Permintaan mulai meningkat. Aku seringkali harus begadang hingga larut malam untuk menyelesaikan pesanan. Tanganku pegal, mataku perih, tapi semangatku tidak pernah padam. Tentu saja, Bu Siti dan Bu Rina tidak buta. Mereka mulai melihat kesibukanku. Aku sering melihat mereka berbisik-bisik saat aku membawa tumpukan kain perca, atau saat ada pelanggan yang datang ke rumahku. Suatu hari, Bu Siti sengaja lewat di depan rumahku saat aku sedang sibuk menjahit. "Wah, rajin sekali, Dewi. Sekarang jadi pengusaha, ya?" ucapnya dengan nada sinis. Semoga saja usahanya lancar, tidak cuma sebentar lalu bangkrut. Aku hanya tersenyum. "Alhamdulillah, Bu. Doakan saja." Bu Rina menimpali, "Iya, Wai. Kalau untung sedikit, jangan lupa sedekah. Biar barokah. Jangan sampai kaya mendadak, terus sombong." Kata-kata mereka masih saja mencoba menusuk. Tapi kali ini, hatiku tidak lagi bergetar. Aku sudah kebal. Bahkan, aku merasa kasihan pada mereka. Mereka masih saja terjebak dalam pikiran negatif dan penuh iri hati. Pak Budi sangat bangga padaku. Setiap pulang kerja, dia selalu membantuku menyiapkan bahan atau mengemas produk. Kadang, dia juga ikut mempromosikan kerajinan tanganku kepada teman-temannya di kota. Dukungan suamiku adalah bahan bakar terkuat bagiku. "Mas, kita harus terus berdoa dan berusaha. Semoga Allah melancarkan rezeki kita."
kataku suatu malam saat kami sedang menghitung pemasukan. Pasti, why? Aku yakin. Dari dulu aku tahu kamu punya bakat. Kamu hanya butuh kesempatan, jawab Pak Budi, membelai kepalaku lembut. Meskipun lelah, aku merasa bahagia. Peluh yang menetes, jarum yang menusuk jari, dan begadang yang kulakukan, kini terasa sepadan. Harapan itu kini telah tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik, dan sebuah langkah nyata untuk membuat mereka menyesal atas penghinaan yang pernah mereka berikan. Aku tidak akan mengecewakan diriku sendiri, juga suamiku. Perjalanan menuju kesuksesan tidak pernah mulus. Baru saja aku merasakan manisnya keberhasilan kecil, sebuah cobaan datang menerpa. Permintaan produk terus meningkat, dan aku kewalahan. Aku berpikir untuk menambah stok bahan, terutama kain perca. Aku juga berniat untuk membeli mesin jahit yang lebih modern, agar bisa memproduksi lebih banyak. Dengan sisa modal yang terkumpul, aku memutuskan untuk pergi ke kota bersama Pak Budi untuk membeli kain dalam jumlah besar. Kami memilih distributor yang menawarkan harga lebih murah, dengan harapan bisa menekan biaya produksi. Namun, disitulah kesalahanku. Kain-kain yang kami beli ternyata memiliki kualitas yang jauh di bawah standar. Warnanya luntur, seratnya mudah sobek, dan hasil jahitannya tidak rapi. Aku mencoba menggunakan beberapa potong kain itu, namun hasilnya sangat mengecewakan. Produk yang kubuat tampak murahan dan tidak layak jual. Hatiku hancur. Stok kain yang sudah kubeli lumayan banyak, menghabiskan sebagian besar modal yang ada. Aku merasa sangat bodoh dan ceroboh. Bagaimana bisa aku tidak memeriksa kualitasnya dengan lebih teliti? Rasa putus asa kembali merayapi. Aku termenung di depan tumpukan kain yang tak berguna itu. Air mata kembali menetes. Seolah-olah semua usahaku selama ini sia-sia. Bukankah Bu Siti dan Bu Rina pernah mengatakan, nanti tidak jadi apa-apa, malah rugi? Sepertinya perkataan mereka akan menjadi kenyataan. Pak Budi mencoba menenangkanku. Sudah, why? Jangan terlalu dipikirkan. Kita anggap saja ini pelajaran. Rezeki tidak akan kemana-mana. Meskipun kata-kata Pak Budi menenangkan, aku tahu dia juga merasa kecewa. Kami berdua telah bekerja keras untuk mengumpulkan modal itu. Kini, uang itu seolah lenyap begitu saja, menyisakan tumpukan kain yang tak berguna. Di tengah kegundahan itu, muncul pula gosip tak sedap yang disebarkan oleh Bu Siti dan Bu Rina. Mereka mulai membicarakan tentang produkku yang katanya murahan dan tidak awet. Tentu saja, ini karena mereka mendengar keluhan dari beberapa pembeli yang terlanjur membeli produk dari kain yang luntur itu. Sudah kubilang, kan? Jangan cuma semangat di awal saja. Nanti kalau sudah begini, siapa yang mau rugi? Kudengar Bu Siti berbisik-bisik di depan rumahnya saat aku melewati jalan itu. Bu Rina menimpali, makanya, kalau mau usaha itu, modalnya harus besar. Jangan setengah-setengah. Hasilnya ya begini ini. Aku menunduk, tidak berani menatap mereka. Kata-kata itu seperti pisau yang mengoyak luka lamaku. Rasanya seperti kembali ke titik nol, kembali menjadi Dewi yang rapuh dan diremehkan. Semangatku goyah, nyaris runtuh. Aku bahkan sempat berpikir untuk menyerah. Menghentikan semua ini, kembali ke rutinitas lamaku, dan menerima takdir bahwa aku memang tidak ditakdirkan untuk sukses. Mungkin memang benar kata mereka, aku hanya wanita desa biasa yang tidak punya bakat apa-apa. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah tangan tak terduga datang mengulurkan bantuan. Suatu sore, saat aku sedang duduk termenung di teras, tiba-tiba seorang wanita parubaya menghampiri rumahku. Dia adalah Bu Maryam, seorang nenek tua yang tinggal di ujung desa. Aku mengenalnya sebagai wanita yang bijaksana, yang seringkali memberikan nasihat-nasihat baik. Bu Maryam tersenyum lembut. Dewi, saya dengar kamu sedang kesulitan dengan kain-kainmu.
Aku mengangguk pelan, merasa malu. Jangan menyerah, Nak. Setiap usaha pasti ada cobaannya. Dulu, almarhum suami saya juga seringkali mengalami hal serupa. Katanya, saya punya beberapa gulung kain batik sisa dari usaha menjahit suami saya dulu. Kainnya bagus, mungkin bisa kamu pakai. Mataku terbelalak kaget. Aku tidak menyangka Bu Maryam akan menawarkan bantuan sebesar itu. Tapi, Bu, saya tidak punya uang untuk membelinya. Tidak apa-apa, Nak. Anggap saja ini pinjaman. Nanti kalau usahamu sudah lancar, baru kamu bayar. Yang penting, jangan sampai semangatmu luntur seperti kain itu, ucap Bu Maryam sambil tertawa kecil. Aku tak bisa menahan air mata haru. Ini adalah anugerah dari Allah. Sebuah pertolongan yang datang di saat aku benar-benar membutuhkannya. Bu Maryam memberikan semangat dan harapan yang sangat berharga. Aku menerima tawaran Bu Maryam dengan penuh rasa syukur. Kain batik yang diberikannya sangat bagus. Motifnya klasik namun tetap menawan. Aku mulai membuat produk-produk baru dari kain batik itu. Hasilnya sangat memuaskan, bahkan jauh lebih bagus dari produk-produkku sebelumnya. Perlahan tapi pasti, kepercayaan pelanggan mulai kembali. Produk-produk batikku laku keras. Bahkan, ada beberapa pelanggan yang sengaja memesan produk dengan motif batik tertentu. Cobaan itu kini berubah menjadi berkah. Dan tangan tak terduga dari Bu Maryam adalah jembatan yang menyelamatkanku dari jurang keputusasaan. Setelah melewati masa sulit dengan bantuan Bu Maryam, semangatku kembali membara. Aku belajar dari kesalahan, dan kini lebih teliti dalam memilih bahan baku. Kain batik pemberian Bu Maryam menjadi tonggak awal kebangkitanku. Produk-produkku yang terbuat dari batik mulai menarik perhatian banyak orang. Desain dompet, tas, dan aksesoris batikku memang sederhana, namun memiliki sentuhan unik yang membedakannya dari produk lain. Aku selalu menyisipkan detail kecil yang khas, seperti bordiran tangan atau paduan warna yang harmonis. Kualitas jahitan pun aku perhatikan betul, memastikan setiap produk rapi dan kuat. Wah, ini tasnya bagus sekali, Dewi. Batiknya juga unik, puji Buati, salah satu pelanggan setiaku yang kini mulai rutin memesan. Aku sudah bilang ke teman-teman di arisan, mereka juga mau lihat. Dan benar saja, keesokan harinya, Buati datang membawa rombongan ibu-ibu arisan. Rumahku yang sederhana mendadak ramai seperti toko. Mereka sibuk memilih-milih produk, memuji-muji hasil karyaku. Pembelian pun tak tanggung-tanggung, banyak di antara mereka yang memborong beberapa item sekaligus. Kabar baik tentang kerajinan tangan Dewi menyebar seperti api. Bukan hanya di desa Sukamakmur, tetapi juga ke desa-desa tetangga. Banyak orang yang sengaja datang jauh-jauh hanya untuk melihat dan membeli produkku. Bahkan, ada salah satu pemilik toko oleh-oleh di kota kecamatan yang menghubungiku, menawarkan kerjasama. Dewi, produkmu ini unik dan punya nilai seni. Saya mau ambil dalam jumlah besar. Nanti saya pasarkan di toko saya, kata Pak Burhan, pemilik toko oleh-oleh itu. Hatiku serasa melayang. Ini adalah kesempatan emas. Aku tidak pernah membayangkan usahaku akan berkembang sejauh ini. Aku segera menyanggupi tawaran Pak Burhan. Tentu saja, aku harus bekerja lebih keras lagi untuk memenuhi permintaan yang semakin membludak. Setiap hari, rumah kami selalu dipenuhi dengan tumpukan kain, benang, dan produk-produk setengah jadi. Pak Budi ikut membantu membungkus pesanan atau mengantarkan produk ke toko Pak Burhan. Dia juga seringkali membantuku mencari ide-ide desain baru. Wai, bagaimana kalau kita coba buat dompet koin dengan motif batik kaung? Pasti lucu, usul Pak Budi suatu malam. Aku tersenyum. Ide bagus, Mas. Besok aku coba. Bu Siti dan Bu Rina, yang dulunya selalu meremehkanku, kini tampak berbeda. Mereka tidak lagi berani terang-terangan mengejek. Aku sering melihat mereka mencuri pandang ke arah rumahku,
menyaksikan ramainya pembeli yang datang dan pergi. Terkadang, mereka terlihat berbisik-bisik, namun aku tidak bisa lagi mendengar nada meremehkan dalam suara mereka. Ada gurat kecemburuan dan sedikit keheranan di wajah mereka. Suatu sore, saat aku sedang menyiram bunga di halaman, Bu Siti lewat. Dia tidak berani menatapku langsung, tapi aku mendengar dia berkata pada Bu Rina yang berjalan di belakangnya. "Lihat itu, Bu Rina. Sekarang rumahnya ramai terus. Siapa sangka ya?" Bu Rina hanya bergumam tak jelas. Mereka berdua cepat-cepat berlalu. Aku tersenyum. Aku tidak merasa sombong, hanya sedikit puas. Ini adalah bukti bahwa kerja keras dan ketekunan tidak akan mengkhianati hasil. Penghasilanku kini jauh lebih stabil, bahkan melebihi gaji Pak Budi di kota. Kami tidak lagi khawatir soal kebutuhan sehari-hari. Aku bahkan sudah bisa menyisihkan sebagian uang untuk menabung. Impian untuk memiliki rumah yang lebih layak, atau bahkan membuka toko sendiri, mulai terasa lebih dekat. Aku juga sudah mengembalikan pinjaman kain batik kepada Bu Maryam, bahkan memberinya sedikit keuntungan sebagai bentuk terima kasih. Bu Maryam tersenyum bangga. "Saya tahu kamu pasti bisa, Nak. Kamu punya hati yang tulus dan semangat yang kuat." Kata-kata Bu Maryam membuatku semakin bersyukur. Di tengah orang-orang yang meremehkanku, ada juga yang tulus mendukung dan percaya padaku. Ini adalah kekuatan terbesar yang membuatku terus maju. Aku tidak lagi merasa kecil atau tak berdaya. Penghinaan di masa lalu kini terasa seperti bara api yang membakar semangatku untuk terus berjuang. Setiap jahitan, setiap produk yang kubuat, adalah sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa aku, Dewi, tidak selemah yang mereka kira. Dan bahwa mereka, yang pernah menghinaku, kini hanya bisa menyaksikan gemuruh kabar baik yang datang kepadaku. 2 tahun berlalu sejak kejadian di rumah Pak Lurah. 2 tahun yang penuh dengan perjuangan, keringat, dan doa. Kini, kerajinan batik Dewi bukan lagi sekadar usaha rumahan kecil-kecilan. Aku telah membuka sebuah toko kecil di pusat desa, tak jauh dari pasar. Toko itu sederhana, namun cukup lapang dan selalu ramai pembeli. Aku tidak lagi bekerja sendirian. Aku telah mempekerjakan 3 ibu-ibu dari desa yang membutuhkan pekerjaan. Mereka membantuku dalam proses produksi, mulai dari memotong kain, menjahit, hingga mengemas produk. Aku juga memberikan pelatihan kepada mereka, memastikan setiap produk yang keluar dari tangan kami memiliki kualitas terbaik. Alhamdulillah, Bu Dewi. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan kerja di sini, ujar salah satu karyawan, Bu Lastri, dengan wajah berseri-seri. Aku tersenyum. Sama-sama, Bu Lastri. Kita sama-sama berjuang di sini. Rasanya sungguh membahagiakan bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Dulu, aku hanya memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Sekarang, aku bisa membantu sesama. Rezeki yang Allah berikan ini terasa semakin berkah. Pendapatan dari usahaku terus meningkat. Pak Burhan, pemilik toko oleh-oleh di kota, bahkan sudah menambah jumlah pesanannya berkali-kali lipat. Produkku kini juga dipasarkan di beberapa toko lain di kota-kota tetangga. Kami tidak lagi tinggal di rumah papan yang usang. Dengan hasil jerih payahku, kami telah membangun rumah baru yang lebih layak. Rumah itu tidak terlalu besar, namun kokoh, bersih, dan nyaman. Halaman depannya kuhiasi dengan berbagai tanaman bunga yang berwarna-warni. Sebuah simbol keindahan yang kutumbuhkan dari kesederhanaan. Pak Budi kini tidak lagi harus bekerja serabutan. Dia memutuskan untuk fokus membantuku mengurus usaha. Dia mengurus bagian keuangan, pemasaran, dan logistik. Kerja sama kami berdua semakin solid, dan rumah tangga kami pun semakin harmonis. Mas, tidak menyangka ya, dulu kita begini. Sekarang sudah punya toko sendiri, kataku suatu sore sambil memandang toko kami yang ramai pembeli. Pak Budi menggenggam tanganku. Ini semua berkat ketekunan dan kesabaranmu.
Why? Kamu pantas mendapatkan semua ini. Kini, setiap kali aku melewati rumah Bu Siti dan Bu Rina, mereka tidak lagi berani mencuri pandang apalagi berbisik. Justru, mereka akan cepat-cepat masuk ke dalam rumah seolah menghindariku. Tatapan sombong mereka dulu, kini berganti menjadi tatapan malu dan penyesalan. Aku bisa merasakannya. Bahkan, ada beberapa ibu-ibu yang dulu ikut menertawakanku, kini justru datang ke tokoku, memuji-muji produkku, dan bahkan berusaha berteman baik denganku. Mereka seolah melupakan kejadian memalukan itu. Aku menyikapi mereka dengan santai, tidak dendam, namun juga tidak terlalu akrab. Bagiku, pelajaran itu sudah cukup. Salah satu momen yang paling berkesan adalah saat acara pengajian di desa. Aku diundang untuk memberikan sambutan singkat tentang pengalaman usahaku. Di depan ratusan warga desa, aku berdiri di podium, mengenakan gamis batik hasil karyaku sendiri. Aku menceritakan perjalanan sulitku, tentang bagaimana aku memulai usaha dari nol, menghadapi cemoohan, hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Aku tidak menyebut nama siapapun, tapi aku tahu, Bu Siti dan Bu Rina yang duduk di barisan depan, pasti mengerti siapa yang kumaksud. Aku melihat wajah mereka. Mereka menunduk, tidak berani menatapku. Rasa malu dan penyesalan terpancar jelas di wajah mereka. Ini adalah panen rayaku. Bukan hanya panen dari hasil usaha yang melimpah, tapi juga panen dari kesabaran, ketekunan, dan tekad yang kuat. Aku tidak pernah membalas keburukan mereka dengan keburukan. Aku membalasnya dengan keberhasilan. Dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka daripada sekadar kata-kata. Malam itu, setelah semua acara selesai, aku duduk bersimpuh di sajadah. Aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan cobaan yang telah diberikan. Semua itu adalah pelajaran berharga yang membentukku menjadi Dewi yang sekarang. Aku tidak lagi marah atau menyimpan dendam. Rasa ikhlas telah menyelimuti hatiku. Namun, aku tidak akan melupakan pelajaran yang kudapat. Bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk tumbuh, dan setiap penghinaan adalah cambuk untuk bangkit. Kini, aku telah membuktikan bahwa wanita berhijab yang diremehkan ini bisa berdiri tegak dan meraih mimpi. Suatu siang yang terik, ketika toko sedang tidak terlalu ramai, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan tokoku. Aku sedikit terkejut, karena jarang sekali ada mobil semewah itu masuk ke pelosok desa. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita parubaya dengan pakaian rapi dan perhiasan berkilauan. Mataku sedikit memicing, mencoba mengenali wajah itu. Jantungku berdesir pelan ketika aku menyadari siapa wanita itu. Bu Siti. Dia ditemani seorang wanita lain yang tampak lebih muda, mungkin anaknya. Bu Siti kini terlihat berbeda. Wajahnya tidak lagi memancarkan kesombongan yang dulu sering kulihat. Ada gurat kelelahan dan kecemasan di sana. Dia melangkah masuk ke toko. Aku mencoba bersikap tenang dan profesional. Selamat siang, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Sapaku ramah. Bu Siti menatapku, senyumnya sedikit canggung. Dewi, kamu sekarang sudah punya toko sendiri ya? Wah, hebat sekali. Suaranya tidak lagi bernada mengejek, melainkan terdengar agak sungkan. Alhamdulillah, Bu. Berkat doa dan dukungan banyak orang, jawabku santai. Dia mulai melihat-lihat produkku, sesekali memegang dompet atau tas yang tergantung di etalase. Matanya mengamati setiap detail. Ada sedikit rasa kagum di sana, yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Produknya bagus-bagus ya, Wai. Dulu saya kira cuma bikin mainan anak-anak, ucapnya, mencoba mencairkan suasana. Ada nada penyesalan samar dalam perkataannya. Aku hanya tersenyum tipis. Tidak membalas ucapannya. Biarkan dia merasakannya sendiri. Tiba-tiba, Bu Siti menghela napas panjang. Sebenarnya, saya kesini ada perlu, Wai. Wajahnya tampak ragu,
seolah sulit untuk mengatakan sesuatu. "Ada apa, Bu?" tanyaku, memberinya kesempatan untuk bicara. "Begini, anak saya ini sebentar lagi mau menikah. Dia ingin souvenir yang unik dan punya nilai. Katanya dia sempat melihat-lihat produkmu di internet dan sangat tertarik." Jelas Bu Siti, menunjuk wanita muda di sampingnya. Aku menatap wanita muda itu, yang hanya tersenyum malu. "Jadi, Bu Siti mau pesan souvenir untuk pernikahan?" Bu Siti mengangguk. "Iya, Dewi. Kalau boleh, saya ingin memesan dompet koin batik. Tapi jumlahnya lumayan banyak, sekitar 500 buah. Kira-kira bisa kamu kerjakan?" 500 buah. Itu jumlah yang sangat besar. Aku tersenyum. "Tentu saja bisa, Bu. Kami siap menerima pesanan dalam jumlah berapapun." Bu Siti terlihat lega. "Syukurlah. Saya sebenarnya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada yang pas. Pas anak saya bilang produkmu bagus, saya jadi teringat kamu." Ada sedikit nada rendah diri dalam suaranya. Kami pun mulai membahas detail pesanan, mulai dari motif, warna, hingga tenggat waktu. Aku melayaninya dengan ramah, seperti pelanggan lainnya, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa dendam atau kesombongan. Aku bahkan memberikan saran tentang motif batik yang cocok untuk acara pernikahan. Selama proses negosiasi, Bu Siti beberapa kali terlihat canggung. Dia sesekali melirikku, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun urung. Aku tahu, kenangan pahit di masa lalu pasti menghantuinya. Setelah semua kesepakatan tercapai, Bu Siti membayar uang muka dan bersiap untuk pulang. Sebelum pergi, dia berbalik menghadapku. "Dewi, saya minta maaf atas perkataan saya dulu. Saya tidak menyangka kamu akan sesukses ini." Perkataan itu keluar begitu saja dari mulutnya, dengan nada yang tulus dan sedikit gemetar. Aku melihat penyesalan yang nyata di matanya. Pertemuan ini benar-benar mengubah segalanya. Aku tersenyum lembut. "Sudah tidak apa-apa, Bu Siti. Itu sudah berlalu. Yang penting sekarang kita bisa berbuat baik satu sama lain." Bu Siti mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia tampak sangat lega setelah mengutarakan perasaannya. "Terima kasih, Dewi. Kamu memang wanita yang baik hati." Dia pun pergi bersama anaknya. Aku memandangi kepergian mereka, hatiku terasa lapang. Aku tidak pernah bermimpi bahwa momen penyesalan mereka akan datang seperti ini. Bukan dengan aku yang membalas dendam, melainkan dengan keberhasilanku yang mengubah cara pandang mereka. Momen itu adalah puncak dari semua perjuanganku. Di sana, di tengah toko batikku yang kini ramai, aku melihat sendiri bagaimana roda kehidupan berputar. Bagaimana mereka yang dulunya menghina, kini datang dengan rasa hormat dan penyesalan. Ini adalah kemenangan yang manis, tanpa perlu ada air mata atau amarah. Hanya ketenangan dan rasa syukur. Setelah kejadian di toko, Bu Siti memang menunjukkan perubahan yang signifikan. Dia tidak lagi menjaga jarak denganku, bahkan seringkali mampir ke toko hanya untuk sekadar menyapa atau bertanya kabar. Bahasa tubuhnya tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan kerendahan hati. Beberapa kali, aku melihatnya berbisik-bisik dengan Bu Rina, tapi kali ini, nada suaranya terdengar berbeda. Bukan lagi ejekan atau cibiran, melainkan pengakuan akan kesuksesanku. Bahkan, aku pernah mendengar Bu Siti berkata kepada Bu Rina, "Seharusnya kita dulu tidak begitu ya, Rina. Lihat sekarang, Dewi justru jadi panutan." Bu Rina juga menunjukkan perubahan, meskipun tidak sefrontal Bu Siti. Dia tidak lagi berani menatapku dengan tatapan meremehkan. Ketika berpapasan di jalan, dia akan menyapaku dengan senyum tipis. Meskipun masih terasa sedikit canggung. Aku tahu, rasa malu dan penyesalan juga menghinggapi hatinya. Desas-desus di desa juga mulai berubah. Dulu, aku adalah topik gosip mereka, kini aku menjadi inspirasi.
Banyak ibu-ibu yang datang ke toko, tidak hanya untuk membeli, tetapi juga untuk bertanya tentang bagaimana aku memulai usaha, bagaimana aku bertahan di tengah kesulitan. Aku selalu berbagi pengalaman dengan tulus, berharap bisa menginspirasi mereka. Suatu sore, Bu Siti datang ke rumahku. Dia membawa sepiring kue buatan sendiri. Ini adalah hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Kami duduk di teras, minum teh bersama. Obrolan kami mengalir santai, tidak ada lagi ketegangan di antara kami. Dewi, saya benar-benar minta maaf ya. Dulu saya seringkali bicara yang tidak-tidak tentang kamu dan Pak Budi, ucap Bu Siti, suaranya pelan dan penuh penyesalan. Saya hilaf. Saya iri melihat ketenanganmu, padahal saya sendiri banyak masalah. Maafkan saya. Aku menatap Bu Siti. Wajahnya terlihat tulus. Aku tahu dia benar-benar menyesal. Sudah saya maafkan, Bu Siti. Kita manusia tidak luput dari salah. Saya juga belajar banyak dari semua itu. Bu Siti tersenyum lega. Terima kasih, Dewi. Kamu memang berhati mulia. Saya malu sekali setiap mengingat perkataan saya dulu. Aku menceritakan sedikit tentang perjuanganku. Tentang bagaimana aku memulai dengan modal seadanya, tentang kain-kain yang luntur, dan tentang bantuan Bu Maryam. Bu Siti mendengarkan dengan saksama. Sejak kamu sukses, hidup saya jadi banyak pikiran. Why? Rasanya kok saya jadi orang yang paling tidak berguna. Dulu saya sombong, mengira diri saya lebih baik dari orang lain. Ternyata saya salah besar, kata Bu Siti, matanya berkaca-kaca. Sekarang saya melihatmu, saya jadi ingin belajar, ingin memulai sesuatu juga. Aku terharu mendengar pengakuannya. Hati manusia memang bisa berubah. Tentu saja, Bu Siti. Kalau Bu Siti mau, saya bisa bantu. Kita bisa belajar bersama. Sejak saat itu, hubungan kami menjadi lebih baik. Bu Siti seringkali membantuku mempromosikan produk, dan bahkan mengajak ibu-ibu PKK lain untuk belajar membuat kerajinan tangan sederhana dariku. Dia tidak lagi sombong, justru menjadi pribadi yang lebih ramah dan rendah hati. Bu Rina juga sesekali mampir ke toko, meskipun dia tidak pernah secara langsung meminta maaf sejelas Bu Siti. Namun, tatapan matanya yang dulu penuh ejekan, kini berubah menjadi tatapan hormat. Aku tahu, dia pun merasakan penyesalan yang sama, meskipun tidak diungkapkan secara lisan. Aku merenung. Perjalanan ini memberiku banyak pelajaran. Bahwa dendam tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Bahwa memaafkan adalah kunci untuk ketenangan hati. Dan bahwa cara terbaik untuk membalas adalah dengan menunjukkan keberhasilan, bukan dengan merendahkan orang lain kembali. Kini, aku tidak lagi merasakan sakit atau perih di hatiku. Luka lama itu telah sembuh, menyisakan bekas luka yang menjadi pengingat akan perjuangan. Pengalaman pahit itu justru membentukku menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana. Aku tidak pernah menginginkan penyesalan mereka datang dalam bentuk penderitaan. Cukup bagiku melihat mereka mengakui kesalahannya, dan melihat hati mereka yang mulai berubah. Ini adalah kemenangan sejati, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk desa kami, yang kini menjadi lebih rukun dan penuh inspirasi. 3 tahun telah berlalu sejak insiden di rumah Pak Lurah. 3 tahun yang mengubah segalanya. Kini, Desa Sukamakmur tidak lagi hanya dikenal sebagai desa agraris, melainkan juga sebagai pusat kerajinan batik yang unik dan berdaya saing. Kerajinan batik Dewi telah menjadi ikon desa. Tokoku kini semakin besar, dengan 2 lantai. Lantai bawah sebagai ruang pamer produk, dan lantai atas sebagai workshop tempat ibu-ibu desa bekerja. Aku telah mempekerjakan lebih dari 10 ibu-ibu, bahkan beberapa remaja putri yang baru lulus sekolah. Mereka semua mendapatkan penghasilan yang layak, membantu perekonomian keluarga mereka. Aku seringkali mengadakan pelatihan gratis untuk warga desa yang ingin belajar membuat kerajinan tangan. Tujuanku bukan hanya memperluas usaha,
tetapi juga memberdayakan kaum wanita di desa agar memiliki kemandirian ekonomi. Banyak dari mereka yang kemudian memulai usaha kecil-kecilan sendiri dengan bimbinganku. Dulu saya tidak punya penghasilan sama sekali, Bu Dewi. Sekarang, alhamdulillah, anak-anak saya bisa jajan dari hasil kerja di sini, kata Bu Mirna, salah satu karyawanku, dengan mata berkaca-kaca. Aku ikut bahagia mendengar pengakuan mereka. Ini adalah impian yang dulu terasa mustahil. Dari sekadar ingin membuktikan diri, kini aku bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Rumah kami juga sudah lebih nyaman. Aku dan Pak Budi bahkan bisa membeli sebuah mobil bekas untuk operasional usaha, mempermudah pengiriman barang ke pelanggan di luar desa. Hidup kami jauh lebih tenang dan berkecukupan. Hubunganku dengan Bu Siti dan Bu Rina pun benar-benar telah membaik. Bu Siti kini menjadi salah satu relawan yang aktif membantuku dalam setiap pelatihan. Dia sangat antusias, seringkali menjadi mentor bagi ibu-ibu baru. Dia benar-benar telah berubah menjadi pribadi yang positif. Suatu hari, saat kami sedang berkumpul di balai desa untuk acara peresmian bank sampah yang aku inisiasi bersama Pak Lurah, aku melihat Bu Siti dan Bu Rina duduk bersebelahan. Mereka tersenyum padaku. Dewi memang hebat ya, Bu Siti. Sudah sukses, tidak lupa sama desa, bisik Bu Rina pada Bu Siti. Aku mendengar samar-samar. Bu Siti mengangguk. Iya, Rina. Kita dulu memang salah besar menilai dia. Senyumku mengembang. Inilah cahaya di ujung desa. Bukan hanya cahaya dari keberhasilanku, melainkan cahaya kebaikan yang kini menyebar di seluruh pelosok desa. Hubungan yang dulu retak, kini terjalin kembali. Hati yang dulu keras, kini melunak. Aku berdiri di podium, melihat ratusan wajah warga desa yang hadir. Ada senyum, ada tawa, ada harapan di mata mereka. Aku menceritakan lagi sedikit perjalanan hidupku, bukan untuk membanggakan diri, melainkan untuk memberikan semangat. Semua ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita bisa bangkit dari kesulitan. Tentang bagaimana kita bisa saling mendukung. Dan tentang bagaimana kita bisa mengubah penghinaan menjadi motivasi. Kataku, suaraku bergetar karena haru. Di barisan depan, aku melihat Bu Siti dan Bu Rina. Mata mereka berkaca-kaca, bukan karena iri, melainkan karena haru dan penyesalan yang mendalam. Penyesalan itu kini bukan lagi beban, melainkan pengingat bagi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Aku menyelesaikan pidatoku dengan ucapan terima kasih kepada seluruh warga desa, terutama kepada Pak Budi, suamiku tercinta, dan Bu Maryam, malaikat penolongku. Tepuk tangan riuh membahana. Aku, Dewi, wanita berhijab yang dulu diremehkan, kini berdiri tegak di hadapan mereka. Bukan karena harta yang melimpah, tapi karena kemuliaan hati dan semangat pantang menyerah. Aku tidak lagi merasa rendah diri. Aku merasa lengkap dan bahagia. Desa Sukamakmur kini tidak lagi sama. Berkat semangat dan ketekunan banyak warganya, termasuk aku, desa ini telah bertransformasi menjadi tempat yang lebih maju dan sejahtera. Dan di setiap sudut desa, cerita tentang Dewi, wanita yang diremehkan, namun mampu membuat mereka menyesal, akan selalu menjadi inspirasi yang tak lekang oleh waktu. Ini adalah panen raya yang sesungguhnya. Panen kebaikan, panen keberkahan, dan panen persahabatan sejati.